Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Unboy, bercerita tentang seorang anak yang bernama Pele yang memiliki kekuatan setelah tergigit oleh seekor semut. Gimana ceritanya? Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Pele adalah seorang anak yang biasa saja, kutu buku dan tidak mempunyai teman. Dia menyukai teman kelasnya bernama Amanda. Suatu ketika, saat dia berada di atap sekolah, dia melihat teman sekelasnya yang bernama Wilhelm, yang dibully oleh dua orang anak nakal. Pele melempari apel yang dimakannya ke anak nakal itu, untuk menolong Wilhelm. Lalu ia berbaring agar tidak terlihat, namun ada seorang bapak yang memarahinya, agar tidak bermain di situ karena berbahaya. Pele yang refleks berdiri akhirnya dilihat oleh anak nakal itu, kemudian Pele pun dikejar oleh dua anak nakal itu. Larilah Pele sekuat tenaga, sampai ia berada di depan sebuah rumah tua dan memasuki semak-semak untuk bersembunyi. Setelah anak nakal itu melewatinya, Pele pun lega, kemudian lehernya tergigit oleh seekor semut hitam yang agak besar, yang membuat Pele pusing dan pingsan di tempat itu. Saat Pele mulai sadar, ia samar-samar melihat seseorang yang menghampirinya. Orang itu hanya melihat lalu pergi, namun Pele kembali pingsan. Setelah sadar, ternyata sudah malam hari. Pele pun bergegas pulang. Ibunya memarahinya karena telat pulang. Dia disuruh makan, namun Pele masih merasa pusing, jadi dia memilih untuk tidur. Saat tertidur, ia berjalan sambil tidur lalu mencari makanan. Seisi kulkas pun dihabisi. Pagi harinya, bungkusan makanan memenuhi kamarnya. Saat akan sikat gigi, Pele heran, kenapa mulutnya dipenuhi bekas coklat. Kemudian, di meja makan, saat Pele menuang susu, kotak susunya susah lepas dari tangannya, maka ia menyuruh ayahnya mengambil kotak itu. Terjadi banyak keanehan pada diri Pele saat ini. Saat memegang gelas pun, gelasnya menjadi pecah. Ayahnya hanya mengira kalau mungkin gelasnya sudah retak. Pele pun ke sekolah. Ia berlari dan tidak sengaja menabrak Wilhelm. Setelah itu Pele bergegas masuk toilet. Namun pintunya rusak setelah Pele menariknya. Wilhelm terheran-heran. Dan saat mata pelajaran olahraga, Wilhelm terus menatap Pele, terheran-heran dan penasaran. Saat gurunya ingin melakukan olahraga yang memakai pemukul, untuk melatih ketahanan siswanya, gurunya mencari orang yang akan melakukannya. Semua murid angkat tangan, kecuali Pele. Gurunya pun melihat Pele yang tidak angkat tangan, dan menyuruh Pele ke depan untuk melawannya. Pele menanyakan tentang alat pelindung, namun gurunya mengatakan itu tidak perlu. Gurunya menyerang Pele, namun Pele tidak membalas. Pele terus terjatuh karena terpukul. Namun saat melihat pujaan hatinya, Pele auto semangat. Pele pun bertahan dan menghindari semua pukulan gurunya, sampai akhirnya gurunya terpental jauh sampai ke matras. Untung ada matras, jadi gurunya tidak terluka. Pele pun lari dari sana. Sepulang sekolah, Wilhelm mengejar Pele dan bertanya mengenai kekuatannya. Wilhelm mengira Pele seorang anak uji coba pemerintah, mutan, superhero, atau tergigit laba-laba. Wilhelm sangat penasaran, sebab Wilhelm adalah penggila superhero. Namun Pele mengelak, kalau gurunya tadi cuma berpura-pura. Wilhelm lalu memberi komik superhero kepada Pele untuk dibaca. Wilhelm terus mengoceh. Sementara Pele teralihkan oleh seorang bapak-bapak yang mengangkat karung, orang itu yang menghampiri saat Pele pingsan. Lalu Pele langsung pergi meninggalkan Wilhelm. Sabar Wilhelm, Pele sedang tidak mood. Saat di rumah, Pele bermain boneka dan membayangkan sedang menyelamatkan Amanda dari penjahat, sampai Pele meninju boneka itu, dan menembus tembok. Keesokan harinya, Pele akhirnya menghampiri Wilhelm untuk meminta bantuan, dan menceritakan mengenai semut yang menggigitnya. Wilhelm sangat antusias mendengarkan dan akan membantu Pele mengetahui kekuatannya. Wilhelm lalu membawa Pele ke rumahnya. Di kamar Wilhelm terdapat banyak mainan superhero. Kemudian mereka mencari tahu apa kelemahan dan kelebihan seekor semut. Mereka berniat membolos besok, untuk uji coba kekuatan Pele. Dicobalah satu persatu apa yang Pele bisa. Dari penciumannya yang tajam, sampai kencingnya yang dapat menghancurkan kloset. Setelah selesai, Wilhelm membuatkannya kostum. Pele mencobanya satu persatu untuk menemukan yang cocok. Semua kostumnya terlihat konyol dan tidak ada yang cocok. Akhirnya Wilhelm putus asa dan membeli online saja di Shopee. Sedangkan untuk topengnya, ia rancang sendiri. Setelah mendapatkan kostum yang keren, mereka ke parkiran menunggu ada kejahatan, dan memilih nama yang bagus untuk Pele. Setelah berpikir lama, akhirnya mereka memutuskan untuk memakai nama Unboy untuk sementara. Setelah menunggu, belum ada juga kejahatan. Pele ingin membeli sesuatu, namun Wilhelm menyuruhnya tetap di situ. Biar Wilhelm yang membelikannya. Tidak lama setelah Wilhelm pergi akhirnya ada ibu-ibu yang kecopetan. Pele pun mengejar pencopet itu. Awalnya Pele takut karena lawannya adalah orang yang lebih besar darinya. Pele terus mundur sampai Pele tidak sadar kalau ia sedang memanjat dinding. Pencopet itu pun ketakutan. Pele yang sudah sadar kalau ia kuat, langsung menangkap pencopetnya. Pencopet itu pun ditangkap polisi. Pele lalu memanggil Wilhelm yang sedang melihat pencopet itu ditangkap polisi. Pele ingin memperlihatkan kalau ia tadi memanjat dinding, namun sekarang ia tidak bisa lagi melakukannya. Saat di rumah Wilhelm, Pele menanyakan mengapa ia tidak bisa memanjat dinding lagi. Wilhelm memberitahunya bahwa Pele perlu mengisi ulang kekuatannya dengan gula. Jadi Wilhelm memasukkan permen ke sabuk kostum Pele, agar memudahkan Pele untuk mengisi ulang kekuatannya, seperti HP yang diisi ulang.
Kini Pele menjadi superhero yang menolong banyak orang, sampai masuk berita dan menjadi idola baru. Wilhelm menegur Pele, bahwa Anboy bukanlah seorang artis, namun Pele menghiraukannya karena Pele senang semua orang menyukai Anboy. Malam harinya, terlihat Amanda lagi nempel-nempelin gambar Anboy, cewek yang disukai Pele. Amanda menegur saudarinya yang bernama Ida, untuk mematikan musiknya karena mengganggu. Lalu tiba-tiba masuk orang aneh yang menculik Amanda. Amanda berteriak dan Ida segera menghampirinya. Ida melihat Amanda diculik dan berniat mengejarnya. Namun penculik itu bisa meloncat dengan tinggi, layaknya kutu yang bisa melompat. Keesokan harinya, di sekolah, gurunya memberitahu kalau Amanda dan saudarinya tidak masuk hari ini. Dan kemudian ada teriakan orang-orang, karena melihat orang yang bergelantungan di atas gedung, sedang meminta tolong. Pele pun datang dengan memakai kostum superhero-nya. Saat membawa orang yang ditolongnya masuk, ternyata, itu hanya sebuah boneka. Lalu muncul Ida. Ida terpaksa menjebak Anboy. Ida ingin meminta pertolongan agar Anboy mau menolong Amanda, yang diculik oleh orang yang disebut Flea atau Kutu. Penculik itu mengirimkan video dengan meminta tebusan ke ayahnya Amanda yang seorang profesor, dan meminta ayah Amanda untuk mengundurkan diri sebagai direktur Exofam. Kemudian Pele membawa Ida ke rumah Wilhelm. Wilhelm marah karena ia merasa kalau seorang gadis akan membocorkan identitas Pele. Ida pun marah karena merasa Wilhelm adalah teman yang buruk. Lalu Pele menjelaskan bahwa Amanda diculik oleh orang yang disebut Flea. Akhirnya Wilhelm membantunya dan mencari tahu siapa pelakunya. Tiba-tiba Pele mencium bau Amanda, dari kalung Amanda yang dibawa Ida. Akhirnya mereka mencari Amanda dengan mengandalkan penciuman Pele. Mereka pun sampai di sebuah rumah kosong di mana Pele mendapatkan kekuatannya. Pele mencium keberadaan Amanda di sana. Pele lalu masuk ke rumah itu, pintunya kegembok. Pele pun mengencingi gemboknya, dan seketika gemboknya rusak karena asam dari kencingnya. Pele pun masuk, dia berada di ruangan bawah tanah, yang seperti laboratorium. Pele lalu menemukan Amanda, namun Pele tidak bisa membuka kaca yang mengurung Amanda. Tiba-tiba muncul si penculik yang berkostum kutu, lalu mengurung Pele juga di samping Amanda. Si penculik menceritakan mengenai kisahnya yang seorang ahli biokimia di perusahaan Exofam, yang meneliti sebuah penelitian baru. Yang hidupnya dihancurkan oleh ayah Amanda. Ia meneliti semut yang dapat mengobati penyakit yang mengancam kehidupan. Dan terciptalah serum yang dinamakan serum Hercules. Lalu serum itu ia cobakan ke ibunya yang sakit, penyakit ibunya perlahan sembuh. Namun tiba-tiba ayah Amanda menghentikan penelitiannya untuk menghemat uang perusahaan. Penjahat Flea marah dan mengancam supaya penelitiannya tetap dilanjutkan. Namun mereka tidak peduli. Sampai-sampai ibu si penjahat Flea pun meninggal, karena pengobatannya yang terhenti. Kini penjahat Flea pun ingin balas dendam, dengan menyuntikkan ke dirinya, hasil percobaannya, untuk memperoleh kekuatan dari kutu rambut yang dibuatnya. Dan ia memerlukan darah, sama seperti kutu yang menghisap darah, untuk sumber kekuatannya. Makanya dia disebut kutu atau Flea. Dan yang menggigit Pele ternyata adalah semut terakhir hasil dari rekayasa genetik buatannya, yang terlepas. Flea merasa kalau Anboy harusnya berterima kasih kepadanya, karena ia memperoleh kekuatannya dari semutnya. Flea ternyata tahu identitas asli Anboy dan semua tentang Anboy. Anboy yang menyukai Amanda namun Amanda hanya menyukai Anboy bukan Pele, juga temannya Wilhelm. Nyali Anboy langsung ciut, karena Flea ternyata tahu segalanya. Dan bisa saja mencelakai semua orang terdekat Anboy. Flea terus-terusan membuat Anboy merasa tidak percaya diri, dan Anboy mempercayai perkataan Flea bahwa percuma mempertaruhkan hidupnya untuk orang yang tidak peduli dengannya. Lalu terdengar suara sirine polisi, Flea pun keluar. Di depan rumah itu, Flea berhadapan dengan polisi, namun Flea meloncat tinggi untuk melarikan diri. Pele dan Amanda pun dikeluarkan dari kurungan itu oleh polisi. Keesokan harinya Flea datang mengacau di sekolah Pele. Semua orang keluar dari sekolah untuk berlindung. Wilhelm datang dan meminta Pele untuk melawan Flea. Namun Pele tidak mau lagi berurusan dengan Flea. Lalu Wilhelm memakai topeng Anboy dan menyerang Flea dengan semprotan kutu. Namun itu tidak berhasil. Pele yang mendengar seorang anak berkata bahwa ia diselamatkan oleh Anboy. Pele sadar bahwa itu pasti Wilhelm, lalu Pele masuk kembali mencari Wilhelm. Flea yang tidak tahu kalau yang di hadapannya itu bukan Anboy asli, kaget dan mulai menyandra Wilhelm. Tiba-tiba kekuatan Anboy melemah, Anboy diserang terus-menerus. Anboy lalu mencari sesuatu yang mengandung gula untuk memulihkan kekuatannya. Setelah meminum minuman yang banyak gulanya, kekuatan Anboy pun kembali. Namun Flea kabur dan memancing Anboy ke hutan dengan menyandra Wilhelm. Agar dapat bertarung bebas di tempat terbuka, Anboy pun mengejarnya. Sesampainya di sana, Anboy melihat Wilhelm yang terikat lalu melepaskan ikatannya. Kemudian datanglah Flea dan mendorong Anboy sampai terlempar jauh. Wilhelm pun menelpon Anboy. Anboy terpikir sebuah ide untuk menjebak Flea. Flea datang dan hanya menemukan jubah dan topeng Anboy saja. Anboy lalu mengajak bicara Flea untuk mengulur waktu, agar Wilhelm dapat melepas selang yang berisi darah pada tabung yang dibawa Flea, yang merupakan sumber kekuatannya. Darah itu pun menetes sampai habis tanpa Flea sadari. Anboy memakan coklatnya dan mereka pun beradu tinju.
Flea pun terlempar jauh karena kekuatannya melemah. Pele lalu mengangkatnya dan melemparnya sampai terjatuh berguling-guling. Flea pun ditangkap polisi. Anboy datang ke rumah Ida, dan ternyata di situ ada Amanda. Amanda menyambut Anboy lalu ingin berciuman dengan Anboy. Anboy hanya terdiam gugup, lalu menanyakan soal Ida, kemudian datanglah Ida dan Amanda keluar karena kecewa. Ternyata Ida mengetahui identitas Anboy dan berjanji akan merahasiakannya. Lalu Ida mengajak Anboy berteman, Anboy pun pergi dengan kegirangan. Anboy kini beralih menyukai Ida. Mereka pun bertiga bersama-sama menyelamatkan orang-orang dari kejahatan. Selesai.